Ketum PSSI Erick Thohir menanggapi permainan kasar Myanmar dalam pertandingan melawan Timnas Indonesia pada laga perdana di Grup B Piala AFF 2024, Senin, tanggal 9 Desember tahun 2024, malam. Erick Thohir mempertanyakan tindakan dari permainan kasar Myanmar ini dan menyayangkan insiden itu terjadi. Diketahui Timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan atas Myanmar dengan skor 1-0 pada laga perdana di Stadion Tuhuna, Yangon. Erick Thohir mencontohkan salah satu insiden permainan kasar Myanmar yang terjadi yaitu ketika Marcelino Ferdinand dilanggar oleh pemain bek Hein Pyo Win di tepi kotak penalti. Pemain bek Myanmar itu dengan sengaja menendang bola mengarah ke bagian belakang kepala Marcelino yang terkapar. Atas kejadian ini, Erick Thohir mendorong ofisial Timnas Indonesia untuk segera mengirimkan surat protes permainan kasar Myanmar kepada AFF. Selain itu, pada laga perdana Grup B Piala AFF 2024 antara Indonesia dan Myanmar, media Vietnam menyoroti aksi tak sportif dari pemain Myanmar, Hein Pyo Win, yang menendang bola ke arah kepala Marcelino Ferdinand. Timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan 1-0 atas Myanmar berkat gol tunggal Asnawi Mangkualam di babak kedua. Namun, laga tersebut diwarnai insiden brutal yang melibatkan pemain Myanmar dan Marcelino yang cukup mempengaruhi jalannya pertandingan. Momen tak sportif itu terjadi saat Marcelino menguasai bola di sisi kanan pertahanan Myanmar. Setelah dilanggar, Marcelino terjatuh. Namun beberapa detik kemudian Hein Pyo Win menendang bola ke arah kepala Marcelino yang menyebabkan pemain Indonesia tersebut kesakitan. Akibat tendangan keras tersebut, Marcelino mengerang kesakitan dan memegangi kepalanya. Wasit pertandingan, Wong Wai Lun, segera memberikan kartu kuning kepada Hein Pyo, dan meskipun cedera, Marcelino dapat melanjutkan pertandingan di babak kedua. Selain insiden dengan Marcelino, permainan keras Myanmar sepanjang laga juga menjadi sorotan. Beberapa kali, pemain Myanmar melakukan pelanggaran keras yang membuat wasit mengeluarkan kartu kuning, dengan 3 kartu dikeluarkan di babak pertama saja. Media Vietnam mengamati bahwa tackle-tackle keras dari pemain Myanmar menjadi faktor penting yang membuat Indonesia kesulitan di babak pertama. Namun, meskipun Myanmar menahan imbang Indonesia hingga turun minum, mereka tidak mampu bertahan di babak kedua dan akhirnya kebobolan. Dengan hasil ini, Timnas Indonesia memperoleh 3 poin perdana di Piala AFF 2024, meskipun mereka harus puas berada di posisi kedua Grup B. Pasalnya, Vietnam juga meraih kemenangan dengan skor telak 4-1 atas Laos, mengungguli Indonesia dalam hal selisih gol. Berikut pernyataan Ketua Umum PSSI Erick Thohir protes Ketum PSSI ke AFF soal permainan kasar pemain Myanmar. Salam olahraga. Kembali dari tim official kemarin melaporkan saya bahwa ada beberapa kejadian yang sepertinya tim official akan melakukan protes supaya game-game ke depan itu lebih baik lagi. Saya melihat kemarin ketika saya menyaksikan di televisi, kebetulan saya ada rapat, ya memang ada kejadian misalnya seorang pemain menendang bolanya dengan sengaja ke kepala Marcelino. Saya rasa kembali kan semua pemain ini kan ingin berprestasi dan mencari nafkah di sepak bola. Ya kenapa harus mencederai pemain lain? Kan sama-sama memberikan yang terbaik dan sebagai pemain profesional gitu. Jadi hal-hal seperti ini ya saya sampaikan, saya mendukung. Saya bersama tim dan bersama pemain untuk memastikan hal-hal ini bisa dikurangi lagi. Karena memang saya sendiri punya trauma yang cukup sampai hari ini juga saya ada ketakutan melihatnya ketika waktu itu Evan Dimas juga cederanya sangat parah sekali ketika dikasari oleh pemain Vietnam waktu itu. Nah hal-hal ini saya harapkan ya kita harus saling jaga, apalagi negara Asia Tenggara kita ini sebuah negara bersahabat yang kita ingin juga tingkatkan kualitas permainan kita supaya level kita bisa naik ke Asia. Karena itu kemarin saya juga bertemu presiden dari Thailand, banyak juga presiden AFF, General Samet, lalu Sekjen Winston untuk menyuarakan standar permainan AFF ini harus naik kelas dengan
memberikan pertandingan yang bersih dengan perwasitan yang baik gitu. Dan saya rasa AFF banyak berubah. Jadi kita harapkan juga kejadian-kejadian kemarin ini hanya sebuah kejadian situasional saja, tetapi kita harus memprotek masa depan pemain-pemain kita. Ya, Marcelino masih umur 20, salah satu bintang. Kemarin Arhan Kaka juga itu umur 17 yang kakinya terlalu tinggi, salah satu pemain dari Myanmar akhirnya ada luka di mukanya. Saya minta fotonya tadi malam. Hal-hal seperti ini ya kita harus juga memastikan perlindungan untuk pemain-pemain kita karena memang ini aset untuk regenerasi tim masa depan kita gitu. Kembali dari tim official kemarin melaporkan saya bahwa ada beberapa kejadian yang sepertinya tim official akan melakukan protes supaya game-game ke depan itu lebih baik lagi. Saya melihat kemarin ketika saya menyaksikan di televisi, kebetulan saya ada rapat, ya memang ada kejadian misalnya seorang pemain menendang bolanya dengan sengaja ke kepala Marcelino. Saya rasa kembali kan semua pemain ini kan ingin berprestasi dan mencari nafkah di sepak bola. Ya kenapa harus mencederai pemain lain? Kan sama-sama memberikan yang terbaik dan sebagai pemain profesional gitu. Jadi hal-hal seperti ini ya saya sampaikan, saya mendukung. Saya bersama tim dan bersama pemain untuk memastikan hal-hal ini bisa dikurangi lagi. Karena memang saya sendiri punya trauma yang cukup sampai hari ini juga saya ada ketakutan melihatnya ketika waktu itu Evan Dimas juga cederanya sangat parah sekali ketika dikasari oleh pemain Vietnam waktu itu. Nah hal-hal ini saya harapkan ya kita harus saling jaga, apalagi negara Asia Tenggara kita ini sebuah negara bersahabat yang kita ingin juga tingkatkan kualitas permainan kita supaya level kita bisa naik ke Asia. Karena itu kemarin saya juga bertemu presiden dari Thailand, banyak juga presiden AFF, General Samet, lalu Sekjen Winston untuk menyuarakan standar permainan AFF ini harus naik kelas dengan memberikan pertandingan yang bersih dengan perwasitan yang baik gitu. Dan saya rasa AFF banyak berubah. Jadi kita harapkan juga kejadian-kejadian kemarin ini hanya sebuah kejadian situasional saja, tetapi kita harus memprotek masa depan pemain-pemain kita. Ya, Marcelino masih umur 20, salah satu bintang. Kemarin Arhan Kaka juga itu umur 17 yang kakinya terlalu tinggi, salah satu pemain dari Myanmar akhirnya ada luka di mukanya. Saya minta fotonya tadi malam. Hal-hal seperti ini ya kita harus juga memastikan perlindungan untuk pemain-pemain kita karena memang ini aset untuk regenerasi tim masa depan kita gitu.